SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali di majelis ilmu di salah satu rumah Allah, yang mana kita senantiasa memohon taufiknya, dimudahkan mendapatkan ilmu dan dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat. Bahasan kita malam ini lanjutan pembacaan kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus yang ditulis oleh Sa'di bin Hamud Asy-Syammari hafizahullah, bab yang ke-10 halaman 72. Kita lanjutkan tentang sebab-sebab yang disyariatkan dalam memperoleh tazkiyatin nufus. Ayat dan sebagian hadis telah kita sampaikan pada kesempatan yang sebelumnya. Jadi pada bab ini akan dijelaskan tentang sebab-sebab yang disyariatkan dalam mewujudkan tazkiyatin nufus. Tazkiyatin nufus telah kita sampaikan adalah sebuah proses, yaitu dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Demikian pula tazkiyatun nufus akan diperoleh dengan majelis ilmu. Sebagaimana antum di majelis ini yang tujuannya hanya untuk menginginkan ilmu an-nafi', mengamalkan dengan ilmu an-nafi', dan setiap mukmin muslim, mukminah, muslimah sejatinya senantiasa memohon kepada Allah tambahan ilmu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon kepada Allah, wa qul rabbi zidni ilma, memohon kepada Allah ilmu, tambahan ilmu, tidak menginginkan tambahan yang lain kecuali ilmu an-nafi', salah satu sebab dalam proses tazkiyatin nafs. Karena dengan ilmu seorang bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang tuntunan, mana yang hanya tontonan. Wa qul rabbi zidni ilma. Ini yang pertama, sebab yang dengannya dapat diperoleh tazkiyatun nafs. Sebab yang disyariatkan guna mendapatkan tazkiyatun nafs, salah satunya adalah dengan ilmu asy-syar'i, ilmu agama. Dengan kita mempelajari qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, ucapan-ucapan at-tabi'in. Demikian pula dengan kita membaca sejarah Nabi, sejarah sahabat-sahabat Nabi, bagaimana dalam ibadah mereka, bagaimana muamalah mereka, bagaimana antusias terhadap ilmu. Ini semua tak lain dan tak bukan dengan ilmu. Dengan ilmu, sekali lagi, kita bisa membedakan mana yang sunnah,
dan mana yang bid'ah. Dan talib ilm, al-mu'min, al-muslim senantiasa memohon taufik kepada Allah agar dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang didapat. Kemudian hal yang lain, yang kedua bisa diambil kesimpulan dari ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yaitu al-mujahadah, sungguh-sungguh dalam baik dalam menuntut ilmu, dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Al-Imam Ibnul Qayyim tentang ayat ini menyebutkan di halaman selanjutnya, itu halaman 74. Ini kita mengulang sedikit apa yang telah kita sampaikan. Al-Imam Ibnul Qayyim kaitan dengan ayat ini menyebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, Al-Ankabut ayat 69. Dalam Al-Fawaid, Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan allaqa subhanahul hidayah bil jihad, bahwasanya Allah Azza wa Jal mengaitkan hidayah, petunjuk, dengan al-jihad. Kemudian dijelaskan oleh beliau, fa akmalun nasi hidayatan a'dhamuhum jihadan, manusia yang sempurna hidayahnya, petunjuknya adalah yang sungguh-sungguh, sungguh-sungguh dalam mujahadah. Kemudian beliau menjelaskan jihad apa saja yang mesti dilakukan, karena makna al-jihad memang identik jihad melawan musuh di medan peperangan. Namun apakah makna jihad hanya berkutat pada itu saja? Yaqul al-Imam Ibnul Qayyim wa afradul jihad jihadun nafsi, jihad yang paling wajib, bahkan fardhu ainin, bahkan dikatakan oleh Syekh Islam bin Taimiyah, jihad an-nafs termasuk fardhu ainin. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim tilmiduh, wa afradul jihadi jihadun nafsi, jihad yang paling wajib fardhu ainin adalah jihad an-nafs, wa jihadul hawa, kemudian juga jihad memerangi hawa nafsu, wa jihadus syaitan, demikian pula memerangi syaitan, wa jihadud dunya. Faman jahada hadhil arba'ata fillah hadahu Allahu subul ridahul musilati ila jannatih. Siapa yang sungguh-sungguh dalam memerangi hawa nafsunya, memerangi jiwanya, memerangi syaitannya, memerangi dunia, maka dia akan diberi petunjuk jalan menuju surganya Allah Azza wa Jal. Wa man tarakal jihada fatahu minal huda bihasabi ma attala minal jihad. Adapun siapa yang meninggalkan jihad, tidak mempedulikan jihad, artinya tidak memerangi nafsunya, tidak memerangi jiwanya, tidak memerangi hawa nafsunya, tidak memerangi syaitannya, maka dia akan fatahu minal huda, dia tidak akan mendapatkan petunjuk sesuai sebagaimana dia meninggalkan jihad tadi itu. Di tempat yang lain Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad menegaskan jihadun nafsi muqaddamun ala jihadil adu. Pada kitab Al-Fawaid beliau mengatakan afradul jihad, jihad yang fardhu ainin, sebagaimana dikatakan oleh gurunya Ibn Taimiyah, jihad an-nafs adalah jihad
Hukumnya fardu ainin, setiap muslim muslimah, mukmin mukminah. Kemudian beliau menambahkan, Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, jihadun nafsi muqaddamun ala jihadil aduwi fil kharij. Wa aslan lah, bahwasanya jihadun nafs, memerangi jiwa. Kadang jiwa ini Allah Azza wa Jalla menegaskan, innan nafsa la ammaratun bisu. Makanya harus kita perangi. Kadang malas, mau menghafal malas, mau berojaah malas, mau bangun untuk sholat malas, mau ibadah malas. Nah, ini kita perangi. Bagaimana memeranginya? Ya dilatih dengan kebaikan. Malas kepada ketaatan dilawan dengan ketaatan. Malas dengan berojaah dilawan dengan hafalan. Terus demikian. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, jihadun nafsi muqaddamun ala jihadil aduwi fil kharij. Bahwasanya jihad memerangi jiwa itu didahulukan atas memerangi musuh. Wa aslan lahu, bahkan yang lebih utama yaitu memerangi jiwa kita. Kemalasan yang ada pada kita dilawan. Fa innahu man lam yujahid, fa innahu ma lam yujahid nafsahu awwalan litaf'ala ma umirat bihi wa tatruka ma nuhiyat an wa yuharibaha fillah lam yumkinhu jihadu aduwihi fil kharij. Naam. Siapa yang tidak bisa melawan jiwanya, memerangi jiwanya dalam melakukan apa yang diperintahkan Allah, dalam meninggalkan maksiat Allah, maka bagaimana mungkin dia bisa menghadapi musuh Allah? Siapa yang belum bisa melawan jiwanya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, belum bisa memerangi jiwanya dalam maksiat, memerangi dalam meninggalkan maksiat Allah, bagaimana mungkin dia bisa memerangi musuh Allah Azza wa Jalla? Jihad di medan peperangan. Ini kalam Ibnu Qayyim, ini ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim. Di tempat yang lain dikatakan oleh yang lain, wala ghaiba anna jihadan nafsi sabiqun ala jihadil kuffar li'anna al-insana la yujahidul kuffara illa ba'da mujahadati nafsihi. Ini juga sama, bahwasanya tidak diragukan lagi bahwasanya jihad an-nafs, memerangi jiwa, ini diutamakan daripada, didahulukan daripada memerangi musuh Allah al-kufar. Mengapa? Karena manusia tidaklah bisa memerangi kufar kecuali setelah dia bisa memerangi jiwanya. Makanya antum tullaba ilmin ijtahidu, sebagaimana yang Allah katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Antum kalau sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya. Walladzina jahadu fina, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, akan kami kasih petunjuk jalannya, mudahkan jalannya. Dan al-mu'min, talib ilm, senantiasa memohon kepada Allah taufik, dimudahkan mengamalkan ilmu yang didapat. Selain sungguh-sungguh murojaah, menghafal, apalagi sudah mendekati imtihan, senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan menggantungkan kepada diri sendiri, gantungkan kepada Allah. Usaha, naam, hafalan, murojaah, sungguh-sungguh. Selanjutnya mohon kepada Allah Azza wa Jalla, doa kepada Allah Azza wa Jalla,
dimudahkan, diberi taufik. La ta'tamidu ala anfusikum. Janganlah kalian menggantungkan kepada, oh saya alhamdulillah saya bisa kuat hafalan saya inilah. Kalau tidak taufik dari Allah Azza wa Jalla tidak akan bisa. Laula taufik min Allah ma najaha ahad fikum. Jadi semuanya taufik min Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ayat yang selanjutnya yang dikatakan oleh muallif, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Ayat ini telah kita jelaskan pula tentang permisalan al-mukmin dengan ardh, dengan bumi yang bersih. Al-baladut thayyib, negeri yang bersih. Yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Artinya apa? Seorang mukmin senantiasa akan dalam kebaikan dan akan melakukan yang kebaikan. Hadzal mukmin al-haqiqi. Al-mukmin dia akan menyebarkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan dan akan melakukan kebaikan lah intinya. Ini yang dipermisalkan oleh muallif, negeri yang baik akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang baik pula biidznillah. Sebaliknya yang jelek, tanah yang jelek tidaklah mengeluarkan kecuali yang jelek. Hakadha al-mu'min, beda dengan al-munafik. Makanya ketika seorang yattasif dengan sifat ini, maka dia hendaknya memahami al-mu'min. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini salah satu contohnya. Salah satu contohnya. Al-mu'min alladhi yaslam, apabila yang lain itu selamat dari apa? Dari lisan dan dari tangannya. Artinya dia tidak mengganggu dengan ucapan, dengan tangan dan yang lainnya. Kemudian yang lain dikatakan oleh muallif, wa qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita untuk kita mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Bahwasanya di antara sebab yang disyariatkan yang dengannya bisa dilakukan tazkiyatun nafas adalah dengan tadabbur Al-Quran, dengan merenungkan Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Al-Quran wajib kita renungkan. Dalilnya ayat ini, liyadabbaru ayati. Al-Imam Ibn Al-Qayyim, Syekhul Islam bin Taimiyah menyebutkan minal ma'lumi anna kulla kalamin fal maqsudu minhu fahmu ma'ani. Suatu hal yang dimaklumi oleh semuanya bahwasanya setiap ucapan, setiap perkataan, maka dimaksudkan dari ucapan itu difahami maknanya. Bukan hanya ucapan yang lewat begitu saja. Ketika Ustadz mengatakan kaitan dengan pelajaran sekolah, misalkan untuk menghafal nahwu, qawaid dan yang lainnya, atau usul dan yang lainnya, apakah itu sekedar ucapan yang lewat begitu saja? Lah. Setiap ucapan orang tua ketika mengatakan kepada kita, ayah, ibu mengatakan kepada anaknya, ucapan-ucapan itu untuk difahami. Bukan hanya sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri lewat gitu saja. Kemudian dikatakan oleh Ibn Taimiyah, fal Qur'anu aula bidzalik. Al-Qur'an lebih utama untuk kita fahami maknanya. Jadi Al-Quran adalah kalamullah yang lebih aula
bidzalik aula bil fahm, lebih utama untuk difahami, perintahnya difahami, diamalkan, larangannya difahami, dijauhi. Qal al-matlub minal Qur'an, ini masih ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya bagi mukmin mukminah, muslim muslimah, al-matlub minal Qur'an fahmu ma'anihi wal 'amalu bihi, bahwasanya Al-Qur'an hendaknya difahami maknanya dan diamalkan kandungannya, perintah-perintahnya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan qiraatul Qur'ani bitafakkuri hiya aslu salahil qulub. Membaca Al-Qur'an dengan merenungi maknanya, memahami ayat-ayat Allah Azza wa Jal, ini adalah kunci kebaikan hati. Aslu salahil qulub. Jadi kebaikan hati, kalau seorang hendak memperbaiki hatinya, baca Al-Quran, fahami maknanya, baca dari yang singkat, yang pendek, yang kita hafal, kita ketahui, kita fahami maknanya. Oh, ini tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah, tentang sifat-sifat Allah, difahami, dihayati. Oh, ini tentang perintah Allah. Jadi sedikit demi sedikit difahami apa yang kita baca, atau ditanyakan kalau kita ada faham. Selanjutnya pada ayat yang selanjutnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini ayat menjelaskan tentang al-iqtida'u bin nabi, yaitu dengan kita meneladani an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab dicapainya tazkiyatun nafs al-mahmudah dengan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam pastinya dengan ilmu, dengan membaca sirahnya, mempelajari tentang ibadah yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam, dengannya kita bisa meneladaninya. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa man yattabi' khutuwati syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ayat yang selanjutnya mengingatkan kita untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Di antara sebab yang bisa dicapai tazkiyatun nafs al-mahmudah dengan kita menjauhi langkah-langkah syaitan, tidak mengikuti jejak asy-syaitan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz. Sekali lagi, ini poin-poinnya yang telah kita sampaikan, telah kita jelaskan pada kesempatan yang sebelumnya. Jadi kita ambil poin-poinnya. Ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana hadis ini panjang. Intinya bahwasanya al-mu'min, al-muslim hendaknya melakukan semangat akan apa yang manfaat baginya. Apalagi antum masih muda, asy-syabab. Wa ayyamush syababati faghtanimha ala innasy syababata la tadum. Waktu muda kalian ini manfaatkanlah. Masa muda ini tidak akan selamanya.
Jangankan masa muda ini tidak akan selamanya. Antum di stay ini tidak selamanya. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kalian mesti menyampaikan ilmu yang kalian dapat. Maka itu keberadaan antum dimanfaatkan. Baik itu dengan mudzakarah, dengan hifdz, murajaah, mungkin mulazamah sebagian ustaz-ustaz yang ada. Dimanfaatkan waktu-waktunya. Jangan kemudian iya ya, dulu saya tidak, dulu. La yanfa. Wa ayyam asy-syababa faghtanimha. Ala inna asy-syababata la tadum. Asy-syababa, masa muda ini tidak akan selamanya. Dan penyesalan itu akan ada di belakang. Penyesalan pasti di belakang. Kalau pendaftaran di depan. Ikhlis ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Masya Allah, di sini An-Nabi SAW mengaitkan wasta'in billah. Senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, meminta taufik, memohon taufik dari Allah Azza wa Jal. Wala ta'jiz, sebagian mengatakan wala ta'jaz. Jangan merasa lemah. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ista'in billah. Oh saya susah Ustaz hafalannya. Ista'in billah. Ista'in billah Azza wa Jal. Insya Allah bisa. Wa an Zaid ibn Arqam radhiyallahu an la aqulu lakum illa kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kana yaqulu Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jadi hadis yang tadi yang sebelumnya untuk kita sama dengan ayat yang sebelumnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya kita sungguh-sungguh dalam hal yang manfaat, dalam menuntut ilmu, dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jal, mungkin dalam mencari maisha, kemudian ista'in billah, kemudian meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Adapun hadis Zaid ibn Arqam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengisyaratkan kita akan sebab yang disyariatkan dalam mencapai tazkiyatun nafs al-mahmudah, yaitu senantiasa kita memohon kepada Allah, doa kepada Allah Azza wa Jal. Kita senantiasa membaca dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya, dijemput hidayah ini. Kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal, berilah petunjuk ya Allah, jalan yang lurus, jemput hidayah ini dengan menuntut ilmu, mengikuti kajian. Itu dengan menjemput hidayah. Kita senantiasa mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, difahami bagaimana bisa mencapai apa yang kita baca, apa yang kita doa, apa yang kita mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah, baik dalam sholat kita, di luar sholat kita. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qudwah kita, uswah kita. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi, yang dibaca dan diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya sampai kepada kita. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berilah jiwa ini ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Bersihkanlah jiwa ini karena engkau zat yang membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau pemilik jiwa ini ya Allah. Makanya hendaknya kita senantiasa memohon di tengah fitnah, banyak memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Banyak sekali kita diperintahkan untuk senantiasa menggantungkan kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini salah satu sebab untuk
dicapainya tazkiyatun nafs al-mahmudah dengan kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalul jihadi man jahada nafsahu fi dhatillah. Hadis diriwayatkan oleh Ibn Nasr, disahihkan oleh Al-Albani, bahwasanya jihad yang paling utama adalah man jahada nafsahu, seorang yang memerangi jiwanya fi dhatillah, di sebagian riwayat fi taatillah, untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tadi telah kita ingatkan kaitan dengan mujahadat an-nafs. Dan jihad dan nafs sekali lagi sebagaimana tadi dikatakan oleh Al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fardhu ainin. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kaitan dengan hadis ini, al-mujahidu man jahada nafsahu fi dhatillah fayu'maru bi jihadiha kama yu'maru bi jihadi man ya'muru bil ma'asi wa yad'u ilaiha wa huwa ila jihadi nafsihi ahwaj fa inna hadha fardhu ainin. Jadi dia memerangi jiwanya dari hal-hal yang, jadi memerangi kemalasan-kemalasan yang berat untuk taat, diperangi supaya ringan untuk taat kepada Allah. Kama yu'maru bi jihadi man ya'muru bil ma'asi wa yad'u ilaiha. Bagaikan dia memerangi siapa yang memerintahkan kepada maksiat, diperangi. Demikian pula jiwa ini diperangi. Wa yad'u ilaiha wa huwa ila jihadi nafsi ahwaj fa inna hadha fardhu ainin. Dan hukum jihad ini dikatakan oleh ahlul ilmi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fardhu ainin. Wa qala Abu Darda, sebagaimana yang telah kita ketahui, tariqah al-kitab, metode yang dilakukan oleh muallif setelah menjelaskan ayat, hadis, menukilkan ucapan as-sahaba wa tabi'in, as-salaf. Wa qala Abu Darda radhiyallahu an, inna min fiqhil 'abdi an ya'lama nazaghati syaitan mata ta'tihi wa min aina ta'tihi. Min fiqhil 'abd, sesungguhnya dari kefahaman hamba terhadap agama, an ya'lam, dia mengetahui gangguan dan tipu daya syaitan, kapan datang dan dari arah mana datangnya. Artinya kalau seorang tahu, oh ini al-jawwal ini mengganggu, ini syaitan ini dari sini misalkan, ya sudah dijauhkan. Jadi mengganggu dari sini, sudah dijauhkan. Dan masing-masing tahu lah insya Allah, oh ini nanti mendatangkan kada wa kada, syaitan membisikkan dari arah sini, dijauhkan. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, innal 'abda la yazalu bi khairin ma kana lahu wa'idun min nafsihi wa kanatil muhasabatu min himmatihi. Sesungguhnya hamba manusia, al-mu'min mu'minah, senantiasa dalam kebaikan selama ada wa'id min nafsihi, ada penasihat yang ada pada dirinya. Maksudnya gimana? Ya senantiasa dia istilahnya ingat, oh ini kada, ada nasihat atau penasihat yang ada pada dirinya lah. Yaitu dengan apa? Dengan muhasabah. Wa kanatil muhasabatu min himmatihi. Dia senantiasa introspeksi apa yang sudah dilakukan, yang belum, yang sedang dan yang sudah dilakukan muhasabah.
Nanti akan ada bab muhasabah. Setelah bab ini akan ada bab khusus tentang muhasabatu an-nafs. Dan dengan muhasabatun nafs, seorang bisa meningkatkan kualitas ibadahnya, melakukan tazkiyatun nafs. Wa qala al-imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, al-hikayatu 'anil ulama'i wa mujalasatuhum ahabbu ilayya min kathirin minal fiqhi li'annaha adabul qaumi wa akhlaquhum. Al-hikayat, cerita tentang ahlul ilmi as-sabiqin, tentang akhlak mereka, tentang majelis mereka. Dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, lebih aku cintai daripada banyak mutala'ah al-fiqh. Ini dari satu sisi ya, dari satu sisi. Artinya ketika kita hendak meneladani satu kaum, pastinya kita membaca, menelaah bagaimana sirah mereka, bagaimana majelis mereka. Namun dalam hal ini tidak mengurangi tentang al-fiqh fid din, tidak mengurangi dalam kita mempelajari ilmu agama. Jadi dari satu sisi ketika kita menginginkan kebaikan, teladani satu kaum minal ulama dan majelis mereka, difahami akhlak mereka bagaimana. Karena dengan demikian kita akan termotivasi. Adapun katsir minal fiqh, al-fiqh, jika demikian begini, ada ilm nadhari yang mana kita dibutuhkan pula ilm at-tatbiqi, yaitu al-akhlaq. Wa qala qiwamus sunnatil asbahani rahimahullah, wa qala ba'dul ulama'i awwal fardin faradahu Allah ala khalqihi ma'rifatullah. Fa'idha arafahu an-nasu abaduhu. Katakan oleh Al-Imam Al-Asbahani, dinukilkan dari sebagian ahlul ilmi, bahwasanya kewajiban yang pertama atas manusia, yang Allah wajibkan atas manusia adalah mengenal Allah, mengetahui Allah, mentauhidkan Allah. Fa'idha arafahun nasu abadu. Apabila manusia telah mengenali Allah, maka manusia akan ibadah kepadanya. Qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tiada ilah yang hak kecuali Allah. Fayambaghi lil muslimina an ya'rifu asma Allahi wa tafsiraha fayu'azzimullaha haqqa 'azamatihi. Ini menjelaskan kepada kita kaitan dengan tazkiyatun nafs, bahkan pokok asal tazkiyatun nafs adalah at-tauhid. At-tauhid. Kalau seorang melakukan tazkiyatun nafs tidak mentauhidkan Allah, la yanfa'uhu dzalik. Jadi pokok asal tazkiyatun nafs adalah mentauhidkan Allah, mengenal Allah, mentauhidkan Allah, ibadah untuk Allah. Fayambaghi lil muslimina an ya'rifu asma Allah. Maka diwajibkan bagi setiap muslim mengenal nama-nama Allah, memahaminya. Allah As-Sami', Allah Al-Basir, Allah, banyak sifat-sifat Allah Azza wa Jal hendaknya difahami. Ini tentang tauhidullah Azza wa Jal, tauhid asma' was sifat. Fayu'azzimullah haqqa 'azamatihi, sehingga dia mengagungkan Allah dengan sebenarnya. Walau arada rajulun an yu'amila rajulan talaba an ya'rifa ismahu wa kunyatahu wasma abihi wa jaddihi wa sa'ala an saghiri amrihi wa kabirihi fallahu alladhi khalaqana wa razaqana
wa nahnu narju rahmatahu wa nakhafu min sukhtihi aula an na'rifa asma'ahu wa na'rifa tafsiraha. Kalau kita hendak mengenal, hendak muamalah dengan seseorang, baik itu muamalah mungkin jual beli, atau mungkin hendaknya kita mau mengenal dengan baik seorang itu, pastinya kita menanya namanya, kunyahnya, mungkin peranginya bagaimana, mungkin nama orang tuanya, nama kakeknya. Artinya apa? Kerabatnya, oh ini dari keturunan yang baik atau bukan. Karena kita mau muamalah, katakanlah kita mau muamalah, mau jual beli, pokoknya ketemu di jalan langsung sudah ya, ini ada 100 juta, ayo kita, ya masalah sudah. Kita kan mesti tahu, oh ini kita mau melepaskan uang 100 juta, mau muamalah dengan orang yang tidak kenal, bagaimana? Ada jahl, bal jahlun murakkab. Jadi seorang yang hendak muamalah dengan seorang yang lain, kita mesti mengetahui namanya, kunyahnya, alamatnya, nama keluarganya, ayahnya, kakeknya. Bahkan hal-hal yang kecil atau yang besar kita mesti mengenalinya. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Artinya apa? Al-muallif ini walillahil matsalul a'la. Tidak ada perumpamaan bagi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita ketika muamalah dengan manusia aja demikian, bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Kalau antum tidak mengenal Allah, tidak mengetahui nama-nama Allah, tidak mempelajari tentang asma'illahi wa sifatih, yang mana kita senantiasa memohon kepada Allah rizki, memohon kepada Allah Azza wa Jalla taufik, rahmatnya, kita takut akan siksanya, maka Allah Azza wa Jalla lebih berhak untuk kita ketahui nama-namanya, sifat-sifatnya. Bagaimana? Ya dengan mempelajari tauhid al-asma'i was sifat. Jadi mengenali tauhidullah, mengenali nama-nama Allah Azza wa Jalla, asma'i wa sifatihi, ini adalah kunci dalam melakukan tazkiyatun nafas. Yang utama dan pertama dalam melakukan tazkiyatun nafas. Wa qala Ibnu Jauzi, wa aslul usuli al-ilm wa anfa'ul ulumi an-nadhar fi siyar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Al-Imam Ibnu Jauzi menjelaskan aslul usul, pondasi yang utama adalah al-ilm, ilmu. Dan sekali lagi antum di sini ada satu kesempatan yang mungkin tak akan terulang, makanya manfaatkan kajian-kajian, pelajaran-pelajarannya, betul-betul dimanfaatkan waktunya. Jangan kemudian nanti, iya ya dulu saya kok tidak, iya dulu la yanfa' inda idin, la yanfa'. Dan silakan ditanya kepada yang telah kakak-kakak kelas antum, pasti ada di antara mereka yang menyesali, ya dulu saya belum maksimal, belum begini. Wa aslul usuli al-ilm wa anfa'ul ulumi an-nadhar, ilmu yang paling manfaat adalah an-nadhar fi siyar Rasul, yaitu melihat, mencermati, membaca sejarah Nabi dan sahabatnya. Sejarah Nabi, dan alhamdulillah di majelis ini ada, insyaallah kan setiap Selasa itu ya. Ini penting, sejarah Nabi SAW, sejarah sahabat. Bahkan di antara yang dinasihatkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah, bahwa beliau kalau sudah membaca mimma yuhka'an, hampir 18 jam kalau tidak salah membacanya itu kitab, kalau baca kitab itu
istirahatnya qalil. Kalau yas'am, oh Ustaz, gimana kalau kita bosan? Mimma yansahuhu huwa hafizahullah, di antara yang dinasihatkan dengan kita membaca sejarah as-sahaba wa tabi'in, baca sejarah alam nubala, dibaca sejarah alam nubala, ceritanya ini, sejarahnya ini, ceritanya bagaimana, sehingga akan tumbuh semangat kembali. Bagaimana dahulu Al-Imam Al-Auza'i, bagaimana dulu imam ini dalam mempelajari ilmu agama sampai menjadi dibaca yang lainnya. Jadi ini pentingnya untuk kita melihat sejarah An-Nabi dan juga sahabatnya dan juga as-salaf. Qala Allah Ta'ala ulaika hadallahu wa bihudahum muqtadi. Yang mana mereka dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla telah mendapatkan petunjuk dari Allah dan fabihudahu muqtadi, maka ikutilah petunjuk yang mereka dapatkan. Baik, intaha al-adhan. Man yu'adzin? Yu'adzin awalan. Coba yu'adzin awalan. Man yu'adzin? Aina al-mu'adzin? Mawjud? Baik, saya lanjutkan sedikit supaya selesai bab ini. Ucapan selanjutnya Syekh Islam bin Taimiyah menjelaskan tentang hadis tadi, al-mujahid man jahada nafsahu fi dzatillah. Jadi seorang yang jihad itu adalah yang memerangi jiwanya dalam taat kepada Allah. Artinya dia memaksa atau melatih dirinya untuk senantiasa mentaati Allah Azza wa Jalla, dan ini bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dan amal as-salih yusabu alaih. Kemudian ucapan Syekh Ibnul Qayyim juga sudah kita sampaikan tadi tentang hidayah itu atau jihad, jihad itu ada 4: jihadun nafs, jihadul hawa, jihadul syaitan, wa jihadud dunya. Wa qala Ibnul Qayyim, talibu an-nufudi ila Allah wa daral akhirah bal ila kulli ilmin wa sina'ah yahtaju an yakuna arifan bi tariqil wusul ilaihi wa turuqi al-qawati'an. Siapapun yang jalan menuju Allah dalam rangka ibadah kepada Allah, melakukan tazkiyatun nafs, menginginkan darul akhirah, bahkan menuju suatu ilmu atau bahkan suatu sina'ah. Sina'ah ini satu amalan perbuatan yang dia lakukan, membuat sesuatu, ya, istilahnya satu keahlian. Yahtaju an yakuna arifan bi tariqil wusul. Pastinya dia harus mengetahui cara mencapainya, bagaimana mencapainya, dan juga penghalang-penghalangnya itu dijauhkan, rintangannya dijauhkan. Artinya apa? Ketika kita hendak mendapatkan sebuah ilmu, atau mungkin dalam usaha, dalam maisha, mencari maisha, misalkan dalam kita mencari rezeki, katakanlah dalam berdagang, ya kita mesti mengetahui ilmunya. Oh ini begini, hal-hal yang menghalangi begini. Sama demikian pula dalam kita meningkatkan ibadah kepada Allah, melakukan tazkiyatun nafs, sama jalan sebab-sebab yang menuju Allah dengan ilmu tadi, nah itu yang dilalui, rintangannya dijauhi. Dikatakan oleh Ibn Qayyim lagi, walaulal qawati wal afat lakana tariqu ma'muratan bisalikin. Andaikan tidak ada rintangan dan halangan, gangguan, niscaya jalan ibadah kepada Allah ini akan dipenuhi oleh
manusia. Naam, ketika kita ibadah kepada Allah, banyak godaan hawa nafs, teman syaitan dan yang lainnya. Wa qala Ibnu Katsir fi qoulihi ta'ala i'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakum al-ayati la'allakum taqilun fihi isyaratun ila anna Allah yulinul quluba ba'da qaswatiha wa yahdil hayara ba'da dhallatiha wa yufrijul quruba ba'da shiddatiha fakama yuhyil ardal maytata al-mujdibah al-hamidah bil ghaisil haddan al-wabil kadzalika yahdil qulubal qasiyah bi barahinil qur'ani wad dalail wa yuliju ilaiha nur. Ini kaitan dengan seorang yang mungkin sudah keras hatinya, janganlah kemudian dia putus asa. Al-Imam Ibnu Katsir mengingatkan, in i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha, ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jalla, yakinilah bahwasanya Allah Azza wa Jalla menghidupkan bumi setelah matinya. Maksudnya bumi yang gersang, Allah turunkan hujan, kemudian bumi itu atau tanah itu subur dan banyak tanamannya. Dalam hal ini isyarat bahwasanya Allah Azza wa Jal yulinul qulub ba'da qaswatiha. Dialah Allah Azza wa Jal yang melunakkan hati setelah kerasnya. Hati yang keras, Allah Azza wa Jal sanggup untuk melunakkannya. Makanya hendaknya senantiasa kita memohon kepada Allah. Wa yahdil hayara ba'da dhallatiha. Allah memberi petunjuk mereka yang salah jalan dari kesesatannya. Wa yufrijul quruba ba'da shiddatiha. Allah Azza wa Jal membentangkan atau memudahkan, memberikan jalan keluar dari satu kesulitan. Makanya hendaknya dia mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana tadi Allah menghidupkan bumi dari kematiannya. Maksudnya bumi yang tanah yang gersang, Allah turunkan hujan dan Allah hidupkan. Demikian pula hati yang keras itu akan lunak dengan Al-Quran, dengan senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Allah akan mudahkan jalannya. Wala yasilu ilal wasil ba'da an kanat muqfalatan la yasilu ilal wasil. Yang dahulunya telah terkunci mati, tidak ada yang bisa menembusnya. Allah Azza wa Jal akan memudahkannya jika kita menginginkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya. Ya, kalau kita tidak mau merubah diri kita, tidak akan dirubah oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya adanya niatan as-shadiqah dan adanya amalan yang diwujudkan. Wa qala Ibnu Sa'di ahlu sunnati wal jamaah ya'taqiduna wa ya'lamuna anna la tariqa ila Allah wa ila karamatihi illa bil ilmi nafi'i wal amali salih. Masya Allah, ini penutup yang dikatakan oleh muallif. Masya Allah, ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya tidak ada jalan menuju Allah dan tidak ada jalan mendapatkan kemuliaan dari Allah kecuali dengan ilmu an-nafi' wal amal as-salih, dan mengamalkan dengan ketaatan, mengamalkan amalan yang saleh. Wal ilmu an-nafi', apa itu ilmu an-nafi'? Huwa ma jaa bihi rasulu minal kitabi was sunnah fayajtahiduna fi ma'rifati ma'aniha wattafaqquhi fiha usulan wa furu'a wa yaslukuna jami'at turuqil mu'inah ala dhalik. Ilmu yang nafi' adalah ilmu yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang disampaikan oleh Nabi baik dari Al-Qur'an
atau sunnah. Fayajtahidun, kemudian hamba al-mu'min, al-muslim, talib ilim sungguh-sungguh dalam memahami maknanya, dalam mempelajarinya. Antum ini lan di Stay Ali bin Abi Thalib mempelajari agama, mempelajari qala Allah wa qala Rasul, sungguh-sungguh. Wattafaqquhi fiha usulan wa furu'a, memahami baik usulnya atau furu'nya, baik masalah-masalah usuliyah, furu'iyah, masalah tauhid kepada Allah, masalah fiqh, ibadah, muamalah. Wa yaslukuna, melalui kemudian menjalani segala cara yang bisa mencapai ilmu itu dengan hifdz, murajaah, menanya. Nah, ini semuanya dijalani biidznillah akan didapat ilmu itu. Jadi kesimpulannya di sini apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di, kembali kepada ilmu. Ilmu an-nafi', ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi yang sahih. Kita sungguh-sungguh dalam mempelajarinya, memahaminya. Kita senantiasa memohon kepada Allah taufiknya, dimudahkan mengamalkannya. Memahami usul wal furu', masail tauhid difahami, masail fiqh juga difahami, dan meniti sebab-sebab, mengambil sebab-sebab jalan-jalan yang telah dicontohkan oleh as-salafu as-salih. Baik, ini bab yang ke-10. Adapun fawaidnya kita bacakan singkat saja. Yang pertama tadi, fawaid talabul ilmin nafi' min akbari asbabi tahsili tazkiyah al-mahmudah. Menuntut ilmu adalah sebab yang utama dalam mewujudkan tazkiyatun nafs al-mahmudah. Jadi menuntut ilmu sebab utama dalam mewujudkan at-tazkiyah yang terpuji. Yang kedua, atharu dirasati kutubit tauhid wal aqidah as-sahihah ala tazkiyatin nafsi wa salahiha. Pengaruh kitab-kitab tauhid, mempelajari kitab-kitab tauhid, mempelajari aqidah sahihah dalam tazkiyatun nafs. Sekali lagi, at-tauhid asas tazkiyatun nafs. Asas tazkiyatun nafs adalah tauhidullah azza wajal, ibadah untuk Allah azza wajal, mentauhidkan Allah azza wajal. Maka hendaknya kita senantiasa mempelajari kitab tauhid, kitab aqidah. Yang ketiga, mujahadatun nafs huwa sabil ila tahsil at-tazkiyah al-masyru'ah. Sungguh-sungguh mujahadatun nafs, memegangi jiwa sungguh-sungguh dalam mewujudkan tazkiyatun nafs. Yang keempat, tilawatul qur'ani wa tadabburuhu min asbabi tahsil at-tazkiyah al-masyru'ah. Membaca Al-Quran, merenunginya adalah sebab di antara sebab-sebab diperolehnya tazkiyah an-nafs al-mahmudah. Kemudian yang kelima, ahammiyatud doa, pentingnya doa, wal isti'anah billah fi salahin nafsi wa tazkiyatiha. Jadi senantiasa memohon kepada Allah, isti'anah kepada Allah dalam memperbaiki jiwa dan melakukan tazkiyatun nafs. Sebagaimana tadi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, minal asbabil mufidah fi tazkiyatun nafs an-nadhar fi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Jadi sebab yang sangat manfaat dalam tazkiyatun nafs untuk kita termotivasi, untuk menyemangati kembali jiwa-jiwa yang lemah, yang lalai, yaitu dengan melihat, membaca sejarah Nabi dan juga sahabatnya. Banyak kitab-kitab, ada Syiar A'lam Nubala tentang salafus saleh, ada Hayatus Sahaba tentang as-sahabah, ada Al-Isabah. Ibnu Hajar Al-Asqalani punya Al-Isabah.
fi tamyiziz sahabah, banyak. Tinggal waktu yang kita luangkan dalam membaca kitab-kitab ahlul ilmi. Yang ketujuh, hajatul abdi ila an-nadari fi siyaris salafi wa ma'rifati ahwalihim. Kebutuhan hamba talib ilm khususnya dalam mempelajari sejarah as-salaf, sejarah alamin nubala yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedelapan, samratul hadar wal bu'di an khutuwati syaitan. Hati-hati dan jauhi langkah-langkah syaitan agar kita bisa menyelesaikan atau mendapatkan tazkiyatun nafs. Yang kesembilan, adamul yas min salahin nafs. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Kita memiliki Allah Azza wa Jal, sebagaimana Allah Azza wa Jal menghidupkan bumi atau tanah yang tandus dengan hujan, demikian pula dialah Allah Azza wa Jal yang akan menghidupkan kembali hati-hati yang qasi, yang keras, dengan Al-Quran, dengan merenungi Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkannya. Yang ke-10, ahammiyatu muhasabatin nafsi was-sidq ma'aha. Yang ke-10 adalah pentingnya introspeksi, muhasabatin nafs. Nanti akan ada bab insyaallah pekan depan tentang muhasabatun nafs. Bagaimana kita muhasabah, melakukan introspeksi terhadap diri kita. Dan yang terakhir, yang ke-11, at-tazkiyatul mahmudah la tatimmu illa bi badlil asbabil masyru'ah wal ibti'ad anil mu'awwaqati wal afatil madhmumah. Bahwasanya tazkiyatun nafs al-mahmudah tidaklah akan dapat diperoleh kecuali dengan kita melakukan sebab-sebab yang disyariatkan, menuntut ilmu, bermajelis ilmu, menanya kepada ahli ilmi, membaca sejarah Nabi, membaca sejarah sahabat, membaca sejarah as-salaf as-salih, wal ibti'ad anil mu'awwaqat wal afat al-madhmumah, dan menjauhi segala bentuk rintangan dan halangan. Langkah-langkah syaitan dijauhi. Langkah-langkah syaitan dijauhi. Teman-teman yang mungkin menjauhkan dari majelis ilmu dijauhi. Jadi kalau bisa diajak, kalau tidak bisa ya kita jauhi. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.